karena mindset kita. Jadi pola pikir kita yang keliru. Kalau teman-teman, Bapak Ibu, semua yang saya hormati ini sudah tahu, punya pengetahuan tentang bagaimana berpikir kritis dan kreatif itu akan sangat menyenangkan. Menjadi makin indah kehidupan kita ini kalau kita punya knowledge tentang itu. Jadi karena itulah saya mencoba untuk sharing ya. Kita bertukar pikiran. Karena di sini banyak pendidik, juga banyak pelayan-pelayan, lurah-lurah yang kontak langsung dengan masyarakat yang menjadi ujung tombak dari citra pemerintahan kita. Kepala puskesmas yang setiap hari juga kontak langsung dengan pasien pelanggan juga memerlukan ini. Jadi saya dengan tema yang diberikan pemerintah kota mengenai kepribadian dan mindset itu, saya lebih baik mengambil ini karena ini lebih penting, Bapak Ibu sekalian. Ini anak pare-pare ya. Kalau Bapak Ibu lihat perjalanan saya ke luar negeri ya, ini dalam rangka sekolah, bukan jalan-jalan. Ya, sudah pernah belajar di semua tempat, di Kamboja, di Jepang, kemudian Hong Kong, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura beberapa kali, di Thailand juga. Kemudian saya pernah belajar di Moscow State University di Rusia, lama di sana. Kemudian juga ada pernah menjadi peserta di World Bank di Kuala Lumpur ya, di tahun 2017. Kemudian ke Korea Selatan, juga mengikuti tahun lalu ya, saya ke Eropa untuk studi reformasi birokrasi di 3 negara, di Paris, di Brussels, dan juga Nederland. Dan berikutnya ini tahun ini saya sudah 2 kali belajar di Kuala Lumpur ya. Saya mengunjungi Razak School of Government, kemudian MITI-nya, Ministry of Information and Technology di Malaysia, juga bertemu dengan Ketua Kadin Malaysia. Jadi banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan dan saya beruntung sekali. Sebagai pegawai negeri sipil, tentu ini saya sudah mewujudkan cita-cita orang tua saya. Ya, saya sudah berada di top, pangkat saya sudah 4D, sudah 6 tahun. Saya sudah doktor juga karena saya ikuti arahan ibu saya untuk, saya ingat betul kata-katanya ibu saya itu, bahwa kita ini bukan saya ingat ibu saya mengatakan, kita ini bukan keturunan siapa-siapa, jadi kau sekolah saja. Bapak Ibu, kita kembali saja ke materinya ya. Kita mulai dari sini ya.
ada buku di Gramedia itu tentang mindset. Ya. Kalau kita baca buku itu bagus sekali, pola pikir. Ada juga buku tentang bukunya Rhonda Byrne yang pernah mungkin Bapak Ibu melihat itu, ada buku di Gramedia yang international bestseller itu, The Power of Secret ya. Juga ada beberapa buku-buku penting lainnya tentang pola pikir ini. Intinya bahwa kehidupan kita ini sebenarnya itu sangat tergantung dari pola pikir kita. Siapa diri kita, kata Albert Einstein, itu tergantung dari pola pikir kita. Jadi pola pikir ini sangat berpengaruh ya. Kalau Anda baca bukunya Byron, dia meneliti 200 orang sukses di dunia ini. Dan ternyata 200 orang sukses yang berpengaruh sukses karena mindsetnya itu luar biasa. Ya. Ada satu contoh di dalam buku itu, dia ceritakan ada seorang konglomerat yang hidup kaya raya, lalu orang itu tiba-tiba jatuh bangkrut, ya, jatuh ke titik nol, tidak punya apa-apa. Sebelumnya dia kaya raya, tiba-tiba dia jatuh bangkrut dan tidak punya apa-apa. Nah, setelah diwawancara, orang itu sekarang masih hidup. Tahu tidak Bapak Ibu, kekayaannya itu jauh lebih banyak dari sebelum dia jatuh bangkrut. Setelah diteliti, ditanya sama Byron, kenapa kau bisa lebih kaya dari sebelumnya? Dia cuma mengatakan bahwa saya melakukan 2 hal saja dalam hidup saya. Pertama, saya tidak mau memikirkan siapa yang membuat saya jatuh bangkrut. Yang kedua, saya selalu berpikir bahwa saya bisa lebih hebat, saya bisa lebih kaya, saya bisa lebih hebat, saya lebih kaya. Dan ternyata semesta alam, kalau di dalam teori relativitas alam, teori hukum fisika kuantum itu, apa yang Bapak Ibu lepas ke semesta alam, itu semesta alam akan meresponnya kembali lebih banyak dari yang kita lepas. Jadi kalau kita selalu berpikir positif, berpikir bahagia, penuh rasa cinta, itu alam itu akan merespon lebih banyak itu pikiran bahagia ke dalam diri kita. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita selalu berpikir negatif, selalu pakai ilmu jangan-jangan, atau selalu berpikir negatif, ternyata semesta alam itu merespon kembali lebih banyak itu ke dalam diri kita. Jadilah kita orang yang berpikir negatif. Begitulah mindset bekerja, Bapak Ibu sekalian. Orang itu sekarang kaya raya karena semesta alam merespon lebih banyak pikiran kreatif ke dalam dirinya, lalu dia mencari cara untuk bisa lebih kaya dari sebelumnya. Banyak jalan yang dia lakukan karena pola pikirnya. Kalau kita tidak seperti itu kebanyakan. Kalau kita mengalami masalah dalam kehidupan kita, misalnya pejabat-pejabat ada yang dinonjolkan, ada yang dirotasi, siapa yang pertama yang dia pikir? Siapa yang melapor ini? Cari sampai dapat. Habis waktunya berhari-hari, berbulan-bulan, sakit hatinya, ya, mencari terus siapa yang melapor ini sehingga dia mendapatkan demosi atau dinonjolkan. Ya, akhirnya dia akan menjadi semakin terpuruk dalam kehidupannya. Kalau dia mau menggunakan pola pikir konglomerat ini, seharusnya dia merubah pola pikirnya. Jadi kalau dulu dia kepala dinas misalnya, tiba-tiba dia nonjok lalu ditempatkan jadi staf, dia tidak mencari-cari kesalahan. Dia akan mengatakan bahwa emas itu tetap emas meskipun dibenamkan di lumpur yang dalam. Jadi kau simpan di mana saja saya tidak peduli, dan saya akan tunjukkan bahwa saya bisa berprestasi. Kau simpan di mana saja saya.
Kau kepala sekolah mutasi saya kemana saja, silakan. Dan saya akan tunjukkan, saya pasti akan berprestasi di sana. Itu lebih baik pola pikir itu. Dibanding menyalahkan terus keadaan. Kenapa saya dimutasi? Kenapa saya ini? Kenapa saya tidak mendapatkan ini? Itu yang salah dalam kehidupan kita ini. Semua riset ilmiah mengatakan bahwa kehidupan kita ini sangat ditentukan dari pola pikir kita. Nah, jadi Bapak Ibu, ini yang sangat perlu kita renungkan ini, ya. Bahkan cara berkomunikasi kita pun itu sangat dipengaruhi oleh cara berpikir kita. Ya. Kalau Anda baca, nanti kalau ada yang bisa buka Google, coba lihat di situ penelitian tentang bentuk air yang ada di kepala manusia, ya. Penelitian tentang bentuk air yang ada di kepala manusia. Itu penelitian dari profesor di Jepang, Masaru Emoto. Itu menunjukkan bahwa kalau kita berpikir dan selalu mengucapkan kata-kata cinta, kata-kata sayang, bentuk air yang ada di kepala orang yang mendengar itu seperti kristal yang indah. Indah sekali. Jadi kalau kita, bapak ini memanggil istrinya mama sayang atau apa, istrinya itu membentuk kristal yang indah di kepalanya. Iya. Jadi bapak ini, ya, tolong yang tidak punya kebiasaan mengucapkan kata sayang, kata cinta, mulai sekarang harus merubah itu. Oh iya, saya sudah lama. Harus ubah, ya. Tapi tolong yang bawa bapak ini, sebelum WA ke istrinya, kasih tahu memang Meki, bilang sebentar itu ada WA aku masuk, asik. Ada kata sayang dan cintanya. Asik. Itu tidak salah kirim itu. Itu betulan dari saya. Karena jangan sampai bahwa bapak ini mengirim, tiba-tiba dia kirim ke istrinya, apa kabar sayangku, cintaku, langsung istrinya pingsan. Dia bilang, kenapa Kima? Dia bilang, lihat ke bapakmu ini, baru 2 hari di Makassar sudah keluar kata sayang dan cinta. Kalau dia tidak salah makan ini, kesurupan dia. Kasih tahu memang sebelumnya. Siapa yang mau periksa HP saya di sini? Semua nama anak saya pasti ada kata sayang di belakangnya. Nadia sayang, Diva sayang, Ananda, Nadia sayang, semua ada kata sayang. Termasuk istri saya, semua pakai kata sayang. Tetangga ya? bagaimana, Pak? Komunikasi kita itu bagus. Kita di kantor juga selalu mengucapkan kata-kata yang indah, ya. Jadi kata-kata sayang. Oke sih. Bapak Ibu, ya? coba ya. Ditambah ini. Dengar saya baik-baik. Oh, iya. Kalau Anda mengatakan I hate you, saya benci sama kamu, maka air di kepala orang yang mendengar itu berbentuk seperti tengkorak. Kalau kita mengucapkan kata-kata benci, kamu brengsek, anak setan, kurang ngajar, ya, itu air di kepala orang yang mendengar itu membentuk seperti tengkorak, tidak beraturan dia. Baca di situ di penelitiannya Masaru Emoto. Bahkan profesor ini pindah dia dari orang yang tidak beragama, pindah masuk ke agama Islam. Pindah sekarang dia. Dia mu'alaf. Kenapa? Karena dia meneliti ternyata air Zam-Zam itu berbentuk kristal yang lebih indah dari apa yang ada di kepala manusia. Sehingga dia pindah masuk Islam dia. Baca di situ di Google. Jadi kita ini harus mengutilisasi nilai-nilai baik dalam kehidupan kita. Kepada peserta didik kita, anak-anakku sayang, ini sering dilakukan oleh ibu-ibu, itu jangan dianggap hal yang biasa. Itu luar biasa, ya. Karena yang mendengar itu, air yang 87% yang ada di kepalanya itu membentuk kristal yang indah. Indah sekali. Orang yang suka dengar lagu-lagu slow, lagu-lagu
apa yang yang indah itu, yang enak kedengaran, ya. Lagu-lagu klasik itu air di kepalanya itu seperti kristal yang indah. Tapi yang suka dengar lagu metal, lagu-lagu rock dengan lagu-lagu dangdut koplo itu berbentuk tengkorak itu air di kepalanya. Rasanya pocong. Rasanya. Buka lagi sekarang. Google, masuk di Google penelitian Masaru Emoto tentang bentuk air yang ada di kepala manusia. Kalau kita tidak percaya saya, ada di situ. Ya. Jadi ini yang kita mau kembangkan ini. Mari saya kasih tahu kita teman-teman sekalian, sahabatku semua ini. Pare-pare itu tidak punya apa-apa. Ya, kita tidak punya sumber daya alam. Jadi kekuatan kita itu 90% kalau hasil penelitian Bank Dunia di 150 negara yang sudah dirilis oleh Kemendristek-Dikti, itu ada 4 yang mempengaruhi daya saing kita. Pertama, sumber daya alam, cuma 10%. Kemudian yang kedua, teknologi, 20%. Yang ketiga, jejaring kerja, 25%. Kemudian berpikir kreatif dan inovatif, 45% mempengaruhi kita. Jadi pare-pare ini harus maju dengan sumber daya manusia yang dipenuhi oleh pikiran kritis dan pikiran kreatif. Kita tidak punya sumber daya alam. Dan meskipun ada, itu hanya berpengaruh 10%. Tapi daya saing bangsa yang diteliti Bank Dunia itu semua berpengaruh, Bapak Ibu sekalian. 45% itu dipengaruhi oleh pola pikir, ya. Kalau Anda mau lihat di sini, pola pikir kreatif 45%, 150 negara. Jadi kenapa ini penting? Kenapa ini penting berpikir kritis dan kreatif itu? Karena memang sekarang ini kita hidup di era seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat lagi hasil penelitian di Amerika. Ya, coba lihat, saya kasih tunjukkan ke semua di sini. Coba lihat ini, ya, top 10 skill di Amerika itu. Lihat peringkat terbaik dari apa yang diperlukan dalam cara berpikir kita. Nomor 1 itu adalah complex problem solving. Yang kedua, critical thinking. Yang ketiga, creativity. Jadi saya lebih baik mengambil materi yang 2 dan 3 itu di tempat ini daripada membicarakan masalah kepribadian, masalah apa, itu tidak terlalu penting. Karena kalau ini berubah, ini lebih baik, semua akan berubah. Semua akan lebih baik. Jadi berpikir kritis dengan berpikir kreatif. Sejak tahun 2020 ini menjadi top 10 skill di Amerika. Skill yang dianggap penting untuk merubah kehidupan kita semuanya. Jadi yang berhikmat di dunia pendidikan, dunia pelayanan, semuanya kita yang ada di sini, ini harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Dan dari dulu hal-hal seperti ini itu selalu menjadi penting. Kalau dulu di tahun 2015 sampai 2020 kreativitas itu peringkat 10. Sekarang kreativitas itu naik di peringkat 3. Ini di Amerika. Survei di Amerika terhadap pekerja di era digital ini. Ternyata ini yang kita perlukan. Jadi saya minta izin kepada kita semua 1 jam ini memperkenalkan apa sih itu berpikir kritis. Apa itu berpikir kreatif. Mudah-mudahan ini menjadi oleh-oleh kita untuk kita bawa pulang ke tempat kerja kita, ke rumah kita masing-masing, juga ke tempat pengabdian terbaik kita, dan juga di lingkungan pergaulan sosial kita. Nah, kita mulai dari sini bahwa memang Drucker mengatakan bahwa bahaya terbesar, ya, it's danger if you still act with your yesterday logic. Jadi siapa yang selalu berpikir masa lalu itu lebih bagus dari sekarang,
itu lebih berbahaya dari kecepatan perubahan. Jadi kalau selalu ada yang bilang dulu bisa, dulu oke, dulu bisa, dulu, itu cara berpikir kaca spion namanya. Ya. Siapa yang bawa mobil ke sini? Bisa angkat tangan. Ada yang bawa mobil nggak? Nah, saya mau tanya ini. Perlu ditanya ini, siapa tahu di Parepare lain mobilnya. Mana yang lebih besar itu? Mana yang lebih lebar? Kaca depannya mobil tak itu atau kaca spion? Ya? Siapa tahu di Parepare ada kaca spionnya lebih lebar, kaca depannya sedikit saja. Tidak ada ya? Kenapa mobil diciptakan supaya kaca depannya lebih lebar, kaca spionnya lebih kecil? Supaya kita itu hanya menggunakan kaca spion untuk berhati-hati. Melihat ke belakang hanya sewaktu-waktu jika diperlukan. Lebih banyak kita diminta untuk melihat ke depan dengan lebar kaca yang ada dan menyesuaikan dengan kecepatan kendaraan kita. Semakin cepat perubahan itu, semakin cepat mobil kita melaju, semakin jauh kita memandang ke depan. Coba bayangkan kalau Anda menjalankan kendaraan 100 km per jam di jalan tol itu, 120, baru Anda hanya melihat 5 meter di depan. Pasti terjadi accident, jadi kecelakaan. Tapi semakin kencang Anda bawa mobil, semakin jauh kita melihat ke depan. Tujuannya apa? Supaya kita bisa mengantisipasi. Kalau ada kondisi eksternal yang mempengaruhi, kita menyesuaikan. Kalau ada kondisi internal mobil kita yang mempengaruhi, kita bisa adaptasi cepat. Ban pecah, cepat kita antisipasi, ambil. Tapi kalau hanya melihat 5 meter, nggak bisa. Jadi cara pandang kita itu, kalau lihat mobil, jangan selalu melihat ke belakang. Coba bayangkan kalau Bapak Ibu nanti keluar dari gedung ini, pakai mobilnya, lalu melihat ke kaca spion terus. Lihat di kaca spion terus. Jangan lagi melihat ke depan. Itulah orang-orang yang suka melihat ke belakang. Jadi tidak suka melihat apa fenomena ini yang harus kita antisipasi di depan. Karena tidak ada kemampuan berpikir kritis. Kita tidak sanggup mengantisipasi itu. Maaf ya, jangan marah ya. Saya ini keliling sudah 342 kabupaten kota saya datangi di Indonesia ini. Dari 514. Sisa 125 yang saya belum datangi. 300 lebih. 38 provinsi saya sudah datangi semuanya. Karena pekerjaan saya. Semua saya datangi, seluruh Indonesia sudah datangi. Saya bolehlah membandingkan itu. Jadi kita jangan terlena. Ya. Jangan sampai kita ini seperti katak dalam tempurung. Apa yang kita anggap hebat di Parepare, begitu kita buka tempurungnya, ternyata ada yang lebih hebat dari kita. Jadi jangan mengagung-agungkan apa yang kita lakukan sekarang. Bagaimana kita ke depan, itu lebih penting. Kita tidak hidup di era masa lalu. Ya, hari ini akan menjadi hari esok ketika kita akan menjadi masa lalu ketika kita hidup di esok hari. Begitu seterusnya kehidupan kita. Jadi kota-kota yang bagus, bertahan, pendidikannya bagus, itu yang membuka diri, mindsetnya terbuka. Kalau Anda baca, ada satu buku di Gramedia itu, Bapak Ibu sekalian, namanya Kecerdasan Emosional, ditulis oleh Daniel Goleman. Coba Bapak baca itu, Bapak Ibu baca ya. Dia mengatakan kesuksesan orang-orang itu bukan ditentukan dari kecerdasan intelektualnya, tapi lebih banyak ditunjang oleh kecerdasan emosionalnya. Ya, jadi cara berpikir juga, kemampuan kecerdasan emosional itu jangan lagi menggunakan apa yang kita sebut dengan fixed mindset. Fixed mindset itu kalau menurut Carol Dweck itu, fixed mindset itu orang yang selalu merasa kecerdasannya sudah sempurna. Dia tidak mau belajar lagi. Kalau ada orang yang ceramai dia adalah kau tidak lebih pintar dari saya. Padahal semua orang itu bisa menjadi narasumber yang baik bagi kehidupan kita. Bahkan cleaning service di luar pun menjadi sumber belajar kita yang baik. Kenapa dia mau bekerja di situ?
Karena dia pencari nafkah. Kenapa dia mau bekerja siang malam di situ? Survival dalam kehidupannya. Ya, karena dia ingin bekerja yang halal, melakukan pekerjaan itu lebih baik daripada yang kita lakukan barangkali. Itu sumber belajar kita orang-orang di luar itu. Jadi jangan sombong. Tidak boleh, kita ini harus terus membuka diri, buka hati kita. Kita bisa belajar dari siapa saja, belajar dari semua sumber belajar kita yang baik. Sehingga kecerdasan yang diperlukan itu adalah growth mindset. Growth mindset itu orang yang suka tantangan, ya, kemudian punya semangat juang, punya fighting spirit yang tinggi. Orang yang selalu berpikir tuntas ketika dia mengerjakan sesuatu, dia akan mengakhiri proses itu dengan baik dan punya motivasi personal untuk maju. Dan satu lagi, cara berpikirnya open mind. Dia terbuka dengan apa saja, tidak pernah sombong dia. Jadi kalau kita ini merasa hebat, ya, jangan-jangan Anda cuma hebat di Parepare saja. Begitu Anda bergeser sedikit, wah ternyata kita ketinggalan sekali dibanding daerah lain. Ya, hati-hati kita. Jadi itulah sebabnya teman-teman sekalian, Bapak Ibu, jangan menggunakan logika masa lalu, karena kita tidak hidup di masa lalu. Nah, Albert Einstein mengatakan kegilaan atau ketidakwarasan itu adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang, tapi selalu mengharapkan hasil yang lebih baik. Jadi kalau ada orang yang selalu mau mendapatkan sesuatu yang lebih baik, tapi tidak mau merubah cara kerjanya, itu orang gila namanya. Menurut Albert Einstein, bukan saya. Jadi kalau Anda mau protes, ke Einstein saja, Albert Einstein. Ya, kalau secara sederhana dia kasih gini modelnya dia. Cara yang dulu kita ulangi lagi kemarin. Yang kemarin kita ulangi lagi. Ya, besok, hari ini. Hari ini yang besok kita ulangi lagi yang hari ini. Begitu terus cara kerja kita. Berpikirnya seperti itu. Tidak pernah berkembang cara berpikir kita. Nah, celakanya kita selalu menginginkan hasil yang lebih baik. Inilah yang disebut oleh Einstein tidak waras. Jadi kalau Anda mau waras adalah menginginkan kehidupan itu lebih baik, ubah juga caranya, cara berpikirnya, ubah juga cara bekerjanya. Kenapa ibadah kita itu makin hari makin baik? Coba. Kenapa cara kehidupan kita makin hari makin baik? Karena kita mau berubah. Kita selalu berpikir apa ini mau diperbaiki, apalagi yang bisa kita lakukan. Nah, berkaitan dengan itu Bapak Ibu sekalian, maka mindset ini definisi mindset yang kita pahami bersama, adalah sikap mental atau disposisi yang menentukan respon. Dan ada yang saya buat merah di situ, proses pemaknaan. Jadi siapa diri kita, kata Einstein tadi, adalah tergantung pola pikir kita. Pola pikir yang menentukan, mindset yang menentukan. Ya, siapa yang tahu apa definisi pola pikir? Pola pikir adalah pikiran yang punya pola. Ya, jadi kalau ada orang ngomong sembarang, tidak ada polanya, berarti ada pikirannya tapi tidak ada pola pikirnya. Kalau ada orang ngomong secara sistematis bisa kita pahami, itu ada pola pikir namanya di situ. Nah, sekarang proses pemaknaan dalam kehidupan ini penting. Misalnya Bapak Ibu, kalau di dalam bukunya Byron itu dia mengatakan, kalau kita punya masalah dalam kehidupan ini, Anda melihat masalah itu sebagai apa? Sebagai problem atau sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri? Pola pikir mana yang Anda mau pakai? Yang pertama atau yang kedua? Ya, ini kesempatan memperbaiki diri kalau ada masalah. Jangan dilihat problemnya. Ya, saya kasih tahu kemarin ya Pak Kepala Bapeda. Saya bilang kita melihat ini, ya, pola pikir kita itu melihat sesuatu seperti bunga anggrek, bunga mawar, ya, bunga mawar. Kita terlalu fokus pada durinya,
kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan bunganya. Harusnya kalau ada masalah, kita lihat mana bunga-bunga yang indah itu aja kita lihat terus. Jangan lihat durinya, maka kau tidak punya kesempatan untuk berpikir bagaimana duri itu menusuk kita. Kalau kita fokus kepada bunga mawarnya yang indah. Jadi ini cara pikir kita, pola pikir, mau melihat masalah atau mau melihat kebaikan, ya, bekerja kebaikan itu, atau mau terus menerus masalahnya yang kita lihat. Kalau Anda fokus kepada orang yang bermasalah lalu membuatnya makin bermasalah, itu Anda melihat durinya, tapi kehilangan kesempatan melihat keindahan bunganya. Ini pola pikir. Jadi kalau ada masalah di rumah, nggak usah, santai aja, biasa saja. Itu biasa kita banyak yang bermasalah, ya, tidak pernah tenang dalam kehidupannya karena selalu melihat durinya saya terus, tidak pernah melihat bunga mawarnya yang indah. Nah, teman-teman, saya mulai dari pola pikir, ya. Jadi dua yang kita dapatkan ini hari. Satu, berpikir kritis. Pentingnya berpikir kritis. Yang kedua adalah berpikir kreatif, ya. Jadi kita mulai dari sini. Lihat yang paling bawah itu. Kita ini, kata Presiden Jokowi, itu masih mentalitas kita di pemerintahan itu mentalitas feodal. Bukan saya yang ngomong, ya. Ini revolusi mental versi Presiden Jokowi pada saat dia tahun pertama di pemerintahan di periode pertama. Bahkan saya waktu itu jadi kepala pusat diklat di Jakarta, membuat pelatihan revolusi mental ini untuk mendorong supaya Repmen itu masuk ke semua sektor pemerintahan. Ya, kita lihat di situ. Yang mana itu orang-orang yang pikirannya mentalitas feodal. Satu, orang-orang yang selalu membuat jarak. Jadi makin tinggi jabatannya makin tidak mau bergaul sama orang yang ada di bawahnya. Ya, itu feodal itu. Ya, kalau bapak ibu mau tahu saya, ya, pergilah di kantor saya, tanya di sana, siapa teman bergaul saya, security, cleaning service, bahkan saya perbaiki mereka, saya angkat harkatnya. Tidak boleh memanggil cleaning service, tidak boleh memanggil security, panggil dia mitra kerja. Mitra itu kita sejajar sama mereka. Hanya Tuhan yang membedakan rezeki kita. Ya kan? Kemudian baju waktu saya pindah di Makassar ini, karena lama 13 tahun saya di Jakarta dan Samarinda. Bajunya cleaning service lembaga administrasi negara. Saya bilang, buka itu baju, ganti semua. Saya pakai L-Care, Lan-Care, Lan Peduli. Hanya merubah kata saja, tapi membanggakan sekali bagi manusia. Banyak yang bisa kita lakukan ini. Jangan membuat jarak gitu. Ingat Bapak Ibu sekalian, saya tabe ya, jangan marah ya. Jabatan itu, sekuat apapun kita menahannya, dengan cara apapun kita menahannya, kalau sudah tiba waktunya selesai. Ya. Jabatan itu sekuat apapun kita mengejarnya, dengan cara apapun kita mengejarnya, kalau belum tiba waktunya belum bisa kita dapatkan. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib mengatakan, jika itu takdirmu, dia akan mencari jalan untuk menemukanmu. Masya Allah. Jadi buat kita ini penting hanya untuk membuat jalan-jalan. Buat jalannya supaya takdir menemukan kita. Anda mau sarjana, tidak pernah kuliah, itu tidak membuat jalan. Ya, Anda mau jadi orang hebat, tapi tidak mau bekerja lebih keras, itu tidak membuat jalan. Jadi kalau Anda mau sukses dalam kehidupan ini, supaya takdir menemukanmu, buatlah jalan sehingga takdir bisa menemukan kita. Jika itu takdirmu, maka dia akan mencari jalan menemukanmu. Jadi santai-santai begitu saja, tidak usah begitu terlalu serius soal jabatan itu. Semua ada waktunya. Ya? Super. Yang penting jangan membuat jarak, apalagi gila hormat. Iya. Allahu Akbar. Siap. Gila hormat ya.
Di kantor saya, Bapak Ibu, tidak boleh memanggil saya Kapus. Boleh tanya di sana. Harus memanggil dengan nama. Saya ubah semuanya. Kita memanggil dengan nama. Kalau Anda berani enggak memanggil itu lurah dengan namanya? Berani enggak memanggil kepala dinas dengan namanya? Enggak berani. Kalau di kantor saya, level saya ini enggak boleh disebut. Enggak boleh disebut jabatan. Kecuali acara formal, sambutan kepala pusat, oke lah. Tapi dalam keseharian kita, dia panggil saya Pak Andi Taufik. Enak itu. Jadi suatu hari kita kehilangan jabatan itu karena tiba waktunya, kita santai aja. Nggak gila hormat kita. Ya, saya tiba di kantor itu seperti biasa pimpinan-pimpinan sebelumnya itu. Dibukakan pintu, diangkatkan tasnya. Kalau saya tidak boleh. Waktu saya tiba di kantor itu semua orang berdiri mau membuka pintu, saya kunci itu pintu dari dalam. Ya tarik setengah mati, saya kunci lagi. Baru saya buka sendiri. Saya bawa saya punya ransel turun sendiri. Lalu saya umumkan di situ, mulai hari ini tidak boleh ada yang membukakan saya pintu atau menutupkan saya pintu. Saya masih kuat. Dan saya lakukan semua ini, saya periksa honorku tidak berkurang juga. Saya periksa gajiku tidak berkurang juga. Kita saja yang gila hormat. Selalu mau dibilang pejabat ini, gak usah lah. Kita santai-santai aja. Bukan itu yang menentukan kemuliaan kita. Ya, jadi kita itu kalau ada seperti itu mentalitas feodal. Ada pejabat itu pergi ke suatu acara, tidak dibukakan pintu, dia tidak turun dari mobilnya. Ada yang bukakan pintu, dia bilang, ya oke, turun karena ada yang buka pintu. Bahaya sekali orang ini. Itu banyak, tiba-tiba dia tidak dapat jabatan, stroke. Tiba-tiba tidak ada jabatan, itu yang kebanyakan seperti itu. Gila hormat, ya. Begitu dia selesai, tidak ada orang yang mau lihat dia. Begitu selesai jabatannya, semua orang membelakang dia, tidak mau bertemu dia. Kalau dia ketemu di pasar, menghindar semua orang. Sudah tidak ada harganya. Tapi kalau kita tidak membangun jarak, kita tidak gila hormat, indah sekali kehidupan ini. Kemana-mana kita ditegur orang. Saya foto-foto di mana-mana itu orang Papua itu, saya peluk dia, saya apa dia, dia bilang gak ada orang seperti ini berfoto sama kita. Semua mengambil jarak. Biar mami itu ada lain-lainnya. Sudah itu baru kita kemudian penghalang. Jadi jangan berhenti itu gila-gila hormat itu, ya. Ini kepala-kepala sekolah harus mengalirkan energi positif di sekolah, ya. Kepala sekolah itu, apalagi sekarang dengan restrukturisasi kita yang mendapat jabatan struktural itu hanya tugas tambahan. Ada amanah yang diberikan supaya kita menambah amal kebaikan kita. Bukan untuk gila hormat. Bukan untuk membangun jarak. Itu feodal. Kemudian penghalang kemajuan. Orang yang kalau kita bicara kemajuan, tak mau dia. Kemudian penyebab kebodohan. Ada lagi satu, melestarikan ketergantungan. Tidak mau melihat orang lain itu pintar. Ini pola pikir yang salah, ya. Pokoknya, tapi Bu, ada mau ditandatangani, tunggu Mekah, saya 2 hari di Makassar. Tuh, sekarang enggak. Kita sekarang sudah barcode, sudah apa, tinggal lihat saja di sistem, oke, enggak ada masalah, go ahead, lanjutkan. Ya, kita semua sudah bekerja di mana saja, anytime, anywhere, work from anywhere, bekerja dari mana saja. Ya, ada dari rumah, work from home, ada dari mana saja. Jadi kita santai saja, kita tidak usah itu. Nah, ini yang bahaya yang dibawa ini, mematikan cara berpikir kritis. Setiap dia berpikir sesuatu tentang yang baik-baik, selalu dilawan sama pimpinannya. Dalam jamu kau nanti kau kepala sekolah di sini baru kau berpikir lagi seperti itu. Nanti kalau kau kepala dinas baru kau pikirkan itu. Akhirnya ini mematikan semua kreativitas orang. Jadilah organisasi itu menjadi jalan biasa-biasa saja. Itu saja dari hari ke hari, besok itu lagi, lusa itu lagi. Itu yang disebut oleh Einstein dengan kegilaan.
Jadi Bapak Ibu, mari kita lihat apa itu berpikir kritis. Jadi berpikir kritis itu adalah mental. Kan Anda ini pelatihan mentalitas. Saya bertanya-tanya juga ini, apakah orang yang kurang bagus mentalnya ini yang diikutkan dalam pelatihan yang mentalnya buruk atau apa? Kenapa ada pelatihan namanya penguatan mentalitas? Berarti semua yang ikut ini tidak beres semua mentalnya. Padahal ini mitolognya semua Parepare. Semua perubahan di kota Parepare ini semua ada di ruangan ini. Anda orang hebat semua, dahsyat, luar biasa, ya. Coba lihat itu. Proses mental yang terorganisir menggunakan analisis, ya. Ada informasi yang didapatkan, kemudian dia menjadi knowledge worker namanya, pekerja pengetahuan, bekerja berdasarkan informasi. Peter Drucker mengatakan itu knowledge worker namanya. Jadi kalau ada orang mendapatkan informasi kemudian dia olah informasi itu menjadi kegiatan, itulah berpikir kritis. Ya. Dalam apa itu? Terutama dalam menyelesaikan masalah. Jadi sebenarnya ini ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada di sini orang di ruangan ini satupun, tidak ada yang tidak masuk di situ. Karena setiap hari Anda menyelesaikan masalah dan mengambil keputusan. Itu pekerjaan pokok kita. Problem solving, decision making. Problem solving, decision making. Jadi memecahkan masalah, ambil keputusan. Mau masalahnya rutin atau masalahnya strategis, itu tidak penting. Kita sudah terlatih untuk berpikir kritis. Yang kedua teman-teman, mencari kebenaran terhadap informasi yang diterima dalam menyelesaikan masalah. Kalau ada informasi yang dia terima, dia tidak buru-buru mengambil keputusan. Cek dulu, check and recheck. Saya sering panggil beberapa orang atau WA, Dek coba tolong cek ini apa benar ini. Oh sudah Pak, ini sumbernya benar dari Sekretariat Negara begini gini. Oke, mari kita proses, kita lanjutkan. Itu berpikir kritis namanya. Jadi ini juga ada dalam diri kita semua, ya. Kepala sekolah, lurah, kepala puskesmas, kepala sekretaris dinas, semua ini sudah ada itu, ya. Saya cuma menjelaskan saja, membantu kita untuk memahami. Oh iya Pak, oh iya. Jadi kalau peserta sudah bilang berarti itu berhasil itu pelatihan orang-orang yang bermental spiritual ini. Ya. Cara berpikir kritis yaitu secara tenang. Orang yang terlatih berpikir kritis itu dia tidak buru-buru. Jangan emosi. Dahulukan logika. Pahami permasalahan. Lakukan analisis, evaluasi hasilnya, baru ambil keputusan. Jadi buku apa saja yang Anda baca, termasuk buku kecerdasan emosional, jangan coba-coba mengambil keputusan penting saat Anda emosi. Emosinya memuncak. Itu berbahaya sekali. Anda akan menyesal nanti suatu saat. Jadi orang yang terlatih berpikir kritis itu dia lebih tenang, sabar. Dia itu dahulukan logika, bukan perasaannya. Ya, kalau masih lebih dominan perasaan tak daripada logika berpikir tak, hati-hati ke. Coba diulang kembali, dilatih ya. Nanti saya tunjukkan di sini di quote terakhir, Nehru mengatakan it is essential to have training. Teruslah berlatih. Ya. Kemudian informasi yang diterima saat berpikir kritis itu kalau semakin banyak pengalamannya, makin bagus cara berpikir kritisnya. Ini guru-guru, kepala-kepala sekolah, sudah puluhan tahun semua, sudah syarat dengan pengalaman, sudah terlalu banyak masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Ini muka-muka orang bermasalah semua ini. Tapi sudah bahagia sekarang, sudah tidak itu masalah, ternyata cara pandang saja, ya. Kalau di bukunya Rhonda Byrne itu mengatakan, kalau Anda punya utang, mana yang Anda pakai pola pikirnya? Memikirkan terus-menerus mengapa utang itu ada, atau berpikir bagaimana menyelesaikan utang itu? Ya toh? Jadi tidak usah disesali.
Kenapa ya dokter? Kenapa ini? Ibu saya dulu menderita kasih sekolah saya. Harus cari pinjam uang apa dan lain sebagainya. Makanya saya sekarang ini banyak beramal atas nama orang tua saya karena saya mengalami dulu masa-masa sulit dalam kehidupan saya. Jadi ini sebenarnya harus kita berantas ini. Ya, kalau teorinya Kaldor-Hoek itu Pareto Optimalit, seharusnya setiap ada orang yang mendapatkan keuntungan dari pembangunan harus mengeluarkan satu orang dari masalahnya. Dan itu saya lakukan sekarang. Jadi saya pernah berdebat dengan istri saya. Dia bilang, anak-anak sudah besar, kita tidak butuh asisten, kita tidak butuh ini. Saya bilang, kita bukan soal butuh atau tidak butuh. Kita ini sedang mengeluarkan orang ini dari beban keluarganya. Jadi pekerjakan saja dia. Insya Allah ada rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dan ternyata mereka semua bertahan. Kita sekolahkan orang, kita banyak. Ada asisten di rumah, ada di rumah ini, ada. Kita siapkan semua. Tetap kita bayar. Ada tonji rezekinya. Dan dia sudah bisa bangun rumah di kampungnya. Bisa menyelesaikan persoalan di kampungnya. Kami sudah pergi di rumahnya, melihat rumahnya dia bangun dari hasil yang kita berikan itu. Masya Allah. Jadi inilah cara-cara hidup kita. Kalau dulu saya ikuti pikiran istriku itu, mungkin tidak ada seperti ini. Ya, dulu waktu saya mau cicil rumah tahun 96, saya berdebat sama istri, tidak usah, kita cukup kehidupan kita di sini. Kita di sini saja. Saya bilang tidak, kita harus punya rumah. Dia bilang gaji tidak cukup. Saya bilang nanti ada solusinya, Allah akan berikan itu. Jadi ternyata 10 tahun kemudian ditelepon dari bank, Pak, kesini kita ambil sertifikat rumah, sudah lunas. Kita tidak rasa itu. Ternyata semua ini alam bekerja ini dengan pola pikir yang kita bangun. Kalau dulu kita bilang jangan mengambil rumah, sampai sekarang kita tidak punya rumah. Coba, konglomerat saja yang kaya raya berutang kok. Ya, hanya polanya sekarang ya perlu mungkin kita pikirkan secara syariah, ya, karena kita sudah makin baik kehidupan spiritual kita. Ini kan pelatihan mental dan spiritual. Begitu ya. Jadi makin pengalaman makin bagus, makin banyak masalah di kehidupan kita ini, makin tenang kita, makin keren kita dalam menghadapi persoalan itu. Jadi jangan mengatakan masalah itu sebagai hukuman, tidak. Itu cobaan buat Anda untuk mengambil keputusan penting. Ya, hebat sekali kita ini. Kakak saya itu di Telkom mengambil keputusan, dia bilang, kau sekolah, saya putuskan untuk kerja. Meskipun saya nilai terbaik, tapi saya tidak usah sekolah, kamu aja yang sekolah. Jadi saya bekerja saja supaya saya bisa bantu mama untuk biayai kamu. Itu keputusan hebat dalam kehidupan itu. Jadi sekarang saya balas dia, kau sekolahkan anakmu di mana saja, saya yang biayai dia. Begitu berputar kehidupan ini. Lakukan semua itu. Jadi indah sekali ya, indah sekali kehidupan ini. Jadi memang ini tergantung pola pikir kita. Ya. Nah, teman-teman, ini agak emosional saya nih. Nah, pentingnya berpikir kritis, ya. Sangat penting. Kenapa? Di era informasi dan teknologi ini kita merespon perubahan dengan cepat. Tidak boleh lambat, tidak boleh lambat loading. Ya. Orang yang lambat loading itu lambat mengambil keputusan, yang tidak berpikir kritis, geledah dirita masing-masing. Ada buku yang saya baca bahwa orang yang tidak berpikir kritis itu, yang lambat berpikirnya, itu karena di kepala orang dewasa itu banyak ruang hampa. Jadi kalau bapak ibu ini sudah rasakan sering lupa, kemudian nama tak balik-balik. Kalau dia mengingat satu, dia bilang, tunggu dulu, kayaknya, hati-hati Ki. Itu berarti di kepala tak banyak ruang hampa. Tahu enggak apa itu ruang hampa? Ruang hampa itu adalah ruang kesia-siaan. Apa itu ruang kesia-siaan di kepala Anda? Ya. Ruang kesia-siaan itu adalah karena kita terlalu setia untuk menyimpan begitu banyak file-file
yang sebenarnya sudah tidak kita perlukan lagi. Itu yang buat kita lambat berpikir. Karena Anda ini setia sekali menyimpan file. Ada yang sakiti hatinya dulu, dia simpan filenya itu dengan rapat di kepalanya. Mobil saja lewat, sama warnanya langsung titik titik titik, persis yang kasih sakit hatiku. Ada orang bapak lewat dari belakang, dia ikuti terus, begini nih yang kasih sakit hatiku. Saya tanya, Ki, penting enggak? Laki-laki itu ibarat bis, kalau lewat satu ada lagi yang datang yang lain. Lebih-lebih perempuan. Begitu saja kehidupan kita, santai aja. Ini kok menyimpan file orang sakit, bikin sakit hatinya, ya? Dia dimutasi, sakit hatinya, dia simpan itu file di kepala, sehingga banyak ruang hampa. Di buku tentang mindset yang saya baca itu, Bapak Ibu, apa itu ruang hampa, ruang kesia-siaan, ya? Bagaimana caranya mengurangi ruang hampa di kepala kita, orang dewasa? Caranya cuma satu saja, menurut buku dan prakteknya. Bukan cuma bukunya, prakteknya juga. Satu saja. Apa itu? Jangan lagi hapus. Berpikir positif. Coba. Setiap kali Anda berpikir positif, maka saat itu Anda kehilangan kesempatan berpikir negatif. Sehingga makin banyak Anda berpikir positif, makin banyak Anda bahagia dalam kehidupan ini, makin hilang kesempatan untuk tidak bahagia, dan makin hilang kesempatan untuk berpikir negatif. Bayangkan kalau sepanjang hari hidup kita dipenuhi dengan kebahagiaan, indah sekali. Jadi kembali lagi cara berpikir kita. Kita di jalan menikmati. Saya itu kalau ke Parepare itu, saya berusaha tidak tidur. Nikmati itu sawah kiri kanan, masya Allah. Lihat petani itu membajak sawah, semangatnya. Ya, kalau orang sudah panen itu di Maros baru pangkap, saya bilang sama driver, you jangan kunci itu kacanya. Saya mau buka kaca. Saya buka kaca, saya hirup itu udara orang membakar itu sisa-sisa ampas dari padi. Kalau Anda mencium itu, seperti kita di Bacukiki itu membuat rasa kangen kita untuk pulang kampung. Luar biasa. Baunya itu, enak sekali itu. Ya, Anda tidak rasakan itu. Yang begitu itu yang buat kita bahagia. Anda terlalu serius dalam kehidupan ini. Selalu melihat harta itu sebagai kebahagiaan. Padahal itu bukan itu. Banyak orang yang bergelimang harta, tidak tenang hidupnya sampai saat ini. Ya, jadi santai pakai saja. Nah, jadi manfaat berpikir kritis, ya nanti saya baca-baca sendiri, Ki. Satu manfaatnya, ya supaya kita pindah cepat ke berpikir kreatif. Satu, mampu berpikir jernih dan rasional. Jernih pikiran kita, bersih pikiran kita, ya menyelesaikan masalah, menjalankan karir di bidang apapun dia tidak peduli. Mau ditempatkan di mana saja, dia syukuri dan selalu mengambil hikmahnya. Tidak peduli dia dengan jabatan, dia tidak ada upaya-upaya untuk mengejar-ngejar jabatan, ya karena itu tadi panduannya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan adaptasi kita. Di mana kita berada, dengan cepat bisa mengambil sumber-sumber informasi, kemudian mengetahui dan memecahkan masalah. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi kita. Bapak Ibu, belum masih lama perbaiki cara komunikasi kita, ya. Jadi komunikasi itu seperti yang saya katakan tadi, ya perbanyaklah mengutilisasi kata-kata yang indah. Kita ini kota cinta, Habibie Ainun. Baru orang-orangnya tidak penuh cinta, penuh kemarahan. Buat apa? Ya, itu yang suka marah berhenti bagi marah. Ya, marah itu
Bukan marah boleh, tapi harus dikelola. Ada manajemen kemarahan itu. Ya, pernah enggak dengar Bapak Ibu? Ada di suatu kerajaan itu ada putra mahkota di situ yang calon raja, kerjanya marah saja. Jadi dia membentak, menghardik setiap hari orang yang ditemui di dalam kerajaan itu. Lama-lama semua orang menghindar, tidak mau ketemu dengan pangeran itu. Lalu dia pergi ke ayahnya, sang raja. Ayah, saya ini sudah dihindari semua orang. Oh iya, saya sudah dapat laporan dari para menteri, kerjamu marah saja. Lalu apa yang saya harus lakukan untuk membuang kemarahan itu? Dia bilang ayahnya, gampang. Kau lihat dinding itu, dinding papan. Dia bilang iya ya. Nah ini, saya kasih kau paku dengan palu-palu martir. Setiap kali kau mau marah, ganti kemarahanmu itu dengan menghantam paku di dinding itu. Jadi hari pertama 30 paku dia tancap di situ. Artinya 30 kali tidak jadi marah. Hari kedua 15, hari ketiga sisa 5. Hari keempat tidak ada lagi paku. Dia tidak mau marah lagi. Jadi 50 paku tertancap di dinding. Datang ke ayahnya. Dia bilang, ayah, saya sudah tidak marah lagi. Tapi bagaimana cara mengembalikan kepercayaan orang-orang yang ada di istana ini kepada saya? Ayahnya bilang, gampang, kau pergi cabut semua itu paku. Ya, cabut semua itu paku. Baru dia serahkan ke ayahnya. Ini 50 paku dengan martilnya. Ayahnya bilang, bukan itu. Kau lihat apa di paku itu, di papan itu? Dia bilang, enggak, cuma lubang-lubang saja. Ada lubang-lubang bekas paku. Ayahnya bilang, itulah nak. Sebenarnya setiap kali kau marah secara berlebihan, sebenarnya kau sedang membuat satu lubang di hati orang yang kau marahi. Ada orang yang lubang hatinya cepat dia sembuhkan lubang itu. Ada yang butuh waktu sangat lama. Jadi hati-hati kalau mau marah. Marah itu penting, tapi secara proporsional. Jadi kalau Anda marah berlebihan, sebenarnya Anda sedang membuat lubang di hati orang yang Anda marahi itu. Ini bapak-bapak ini. Berapa lubangnya itu, istri tak semua itu. Segeralah bertobat ya. Kembalilah ke jalan yang benar. Masih ada waktu. Jangan marah berlebihan Pak ya. Ibu-ibu ini marah boleh, tapi jangan marah berlebihan. Ya, itu kehidupan seperti itu. Ya. Nah, kemarahan itu adalah praktek komunikasi. Jadi kita sebaiknya selalu juga berdoa setiap hari. Jadikan isi hati dan ucapan saya ini bisa menyenangkan hati orang lain, membahagiakan hati orang lain. Ya, kita masukkan itu dalam salah satu daftar doa kita. Jadi Bapak Ibu ini perbaiki cara komunikasi kita karena ini modal. Ya, saya pindah ke LAN Makassar ini. Ya, setelah 3 kali eselon 2 di Jakarta, 3 kali kepala pusat di Jakarta, direktur, saya pindah di sini untuk mengontrol kawasan timur Indonesia. Saya ubah semuanya. Sampai dulu banyak mitra kerja kita tidak kembali lagi ke kantor. Sekarang saya tarik semua. Semua datang ke kantor. Semua menginginkan dilayani oleh LAN. Tahu enggak? Itu kuncinya adalah komunikasi saja. Kita baik sama orang. Kita selalu santun. Kita penuh rasa hormat. Kita bagaimanapun orang semua datang kita hargai. Lihat ini, tanya ini orang-orang Parepare yang sering datang di kantor. Semua saya sapa semua dengan baik. Semua saya datangi. Semua saya tidak pernah di situ jaga wibawa, tidak laku itu. Ya, itu sudah tidak relevan lagi. Ya, apalagi mau dibukakan pintunya, ditutupkan pintunya, apa semua. Ya, ada daerah itu ada acara seperti ini, dibuka, pejabatnya hadir lengkap. Langsung MC-nya mengatakan, yang saya hormati dan saya banggakan, kita banggakan semua Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, para staf ahli, para asisten, para kepala dinas, kepala bagian hadirin yang saya hormati. Dia lupa sebut sekda. Selesai acara, dipanggil, bilang, kau sini dulu. Kau kira gampang jadi sekda kah?
Hanya karena lupa disebut namanya marah dia. Karena tidak dihormati. Itu aduh. Dia kira ini sekda ini abadi. Ya, dia kira semua tidak ada itu. Jangan marah kalau tidak dihormati orang. Kita santai saja. Yang kita ragukan itu kalau Tuhan sudah tidak menghargai kita juga. Itu yang paling berbahaya dalam kehidupan kita ini. Kita tidak usah santai saja. Kalau sama orang-orang ini biasa aja kali ya. Kita santai aja. Tidak usah terlalu inilah ya. Anda terlalu serius dalam kehidupan ini. Itu nih, hidupmu tidak berwarna semua. Maaf ya Jaki, marah saya main jin ya. Meskipun itu betul ya. Boleh ini kamu ini. Yang keempat, baru meningkatkan kreativitas. Jadi berpikir kritis itu membawa kita menjadi kreatif. Sekarang saya masuk di kreativitas, ya. Jadi ini kreativitas. Berpikir kreatif. Tapi ya, saya tahu itu jam 12:07 sudah duhur ya. Boleh tambah sedikit ya? Tambah sedikit saja. Kita tidak kehilangan waktu banyak. Apalagi Anda semua musafir ya. Musafir yang berkelana. Musafir kelana namanya ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya cintai, dan sungguh-sungguh saya bangga ya. Saya banggakan semuanya. Kreativitas itu penting. Creativity is thinking new, innovation is doing new. Jadi kreativitas itu ingat tadi berpikir kritis menghasilkan banyak hal, termasuk membangun kreativitas. Nah, kreativitas ini penting untuk membawa perubahan, karena kita butuh perubahan. Perubahan-perubahan kecil itulah yang kita sebut dengan inovasi. Jadi seluruh sekolah ya, nanti kita di lab inovasi Pak ya. Itu semua sekolah nanti harus berinovasi. Masuk ke street level innovation namanya. Inovasi akar rumput. Semua kelurahan harus berinovasi. Semua puskesmas harus berinovasi. Ujung tombak yang street level ini, ya, itu harus bisa berinovasi. Tapi ini harus berpikir kreatif dulu. Nah, Bapak Ibu, inovasi itu adalah sebuah ide kreatif yang menghasilkan kemajuan yang berharga. Jadi produk dari berpikir kreatif itu selalu menghasilkan pembaruan dalam bentuk inovasi. Nah, inilah pentingnya. Apa persoalan kita, Bapak Ibu yang saya hormati? Di dunia swasta, kalau orang tidak mau kreatif, dia akan mati. Tidak mau berinovasi, dia akan mati. Ya, contohnya lihatlah seperti ini. Lihat Nokia dihajar sama iOS, dihajar sama Android, mati dia. Dulu Nokia Dikjaya. Kalau kita ke mall itu, Mall Panakukang, hanya ada satu konter di situ HP, konter Nokia. Sekarang ke sana masih ada enggak Nokia? Enggak ada. Di mana-mana dia habis. Ya. Kenapa? Karena ada teknologi yang lebih hebat. Jadi ada inovasi, ada kreativitas yang dibangun. Ada iOS, ada Android. Seperti yang kita punya semua di meja kita itu. Kemudian muncul BlackBerry. Dulu siapa yang punya BlackBerry itu, kita selalu garu-garu kepala supaya dilihat orang. Kita pakai sisir supaya dilihat kok BlackBerry. Ya toh? Karena hanya terbatas orang yang punya itu. Ya. Tapi masih ada enggak BlackBerry sekarang? Teknologi itu nggak laku sekarang, dihajar sama WhatsApp, Line. Nah, lihat ini, masih ingat ke ini di Parepare? 12 kutip kalau kurang uangnya. Ada sedikit lebih honor 24 kutip. Toh? Kalau banyak-banyak sedikit uang didapat 36 kutip. Toh? Itu nih yang roll film itu. Kalau kita sudah lihat kamera kita sisa sudah nomor 35, jantungan maki. Man rasa nih, CD meni. Jadi tolong ya, kalau saya foto nanti jangan berkedip. Ya, saya hitung 1, 2, 3, prek.
Itu pun belum tenang kehidupan kita. Sampai ke Gelora, ya, dilakukan, baru tanpa nama, baru kita cuci, baru lihat, wah, mau mana terbakar. Ada lagi nomor 36-nya, wih, setengah ji, bakar sini, setengah hangus, setengah. Yang selamat, alhamdulillah, wih, selamat kia. Ada biasa bonusnya sampai 37 toh. Kamu apa sih dia? 1, 2, 3. Nah, herannya sekarang sudah pindah ke digital, masih pakai hitungan 1, 2, 3. Teknologinya sudah berubah, pola pikirnya tidak berubah. Betul. Masa mah foto ki masih pakai hitungan? 1, 2, 3. Mengingat kok, digital itu ambak bawang nih, ambak bikin 100 tuh. Nanti kalau tidak kabur. Sudah lama berubah role film, pola pikirnya tidak berubah. Mereka mobil 1, 2, 3. Tapi tidak ada di sini itu ya. Cocok, tidak ada bedanya. Ya, nah, lihat dulu taksi di Jakarta. Kalau kita mendarat di Jakarta, warna-warni. Sekarang banyak yang hilang, mati. Kenapa ada Grab dengan Uber? Kalau kita di Jepang, baru tidak ada aplikasi Uber di HP, tidak bisa ke kemana-mana. Uber itu biar jarak 10 menit saja dia bisa datang, asal ada kartu kredit, selesai semua. Ya, nah begitu dia masuk ke Indonesia, Bluebird 10.000 armadanya lebih di Jakarta itu, 10.000 taksi lebih, bahkan mungkin sekarang sudah 20.000. Itu tiba-tiba dia demo, nggak mau dia terima itu, karena orang pakai aplikasi sedangkan dia hanya boleh di pangkalan. Apa yang dilakukan oleh Bluebird? Dia bikin inovasi baru, dia tulis di kaca belakangnya itu, Bluebird bisa online, bisa dihadang di tengah jalan. Kalau kita ke Jakarta itu, artinya dia punya kreativitas yang tidak dimiliki taksi Grab dengan Uber itu. Keren dia. Jadi kalau kita lihat dari jauh ada taksi biru, bisa aja kita hadang itu. Bisa juga pakai online. Kalau kita tekan Gokar, datang Bluebird, itu karena dia berafiliasi dengan Gokar, dengan Gojek, perusahaan Gojek. Dia masuk ke situ supaya bagi keuntungan. Karena kalau menunggu ditahan, jarang yang bisa datang. Karena banyak orang menunggu di lobi hotel, di lobi rumahnya, dia tidak mau ke pinggir jalan cari taksi. Sudah gengsi dia. Karena itu dia berafiliasi. Jadi semua berkreatif. Semua kreativitas, semua inovasi. Apa bahayanya di sektor publik? Bapak Ibu, tabe ya. Kenapa kita malas berpikir kreatif? Jangan marah ya. Kenapa malas berinovasi? Karena banyak jenis layanan yang kita siapkan tidak menghadapi mekanisme persaingan pasar. Ya, sehingga boleh kita seenak-enaknya. Boleh kita seenak-enaknya. Kenapa? Kalau mau ambil KTP mesti ke kelurahan, kecamatan, ke Dukcapil. Tidak bisa mengambil di swasta. Kalau mau SIM mesti ke kantor polisi. Tidak bisa mengambil di perusahaan swasta. Tidak ada mekanisme pasar, tidak ada persaingan. Mau ngurus sertifikat tanah, meskipun disakiti hatimu, tetap kau harus pergi di BPN. Ada pilihan lain? Tidak ada. Ya, tidak ada. Tapi dunia pendidikan sama kesehatan, hati-hati. Kalau orang tidak suka ke puskesmas, dia memilih pergi ke rumah sakit swasta, bayar lebih mahal, pergi ke dokter praktek, bayar lebih mahal, tapi dapat pelayanan yang personal. Daripada di puskesmas tidak ada kreativitas dan inovasi. Kalau sekolah dia tidak suka, dia tinggalkan sekolah negeri, pergi ke sekolah swasta. Bayar lebih mahal, kurikulumnya lebih baik. Hati-hati. Untuk jenis-jenis layanan yang monopoli, KTP, kartu keluarga, surat nikah, surat tanah, apalagi yang monopoli itu, yang tidak boleh, IMB, apa itu semua cenderung tidak berkembang kreativitas dan inovasinya karena mereka tidak ada persaingan pasar. Hati-hati. Jadi berpikir kreatif lemah di situ.
Nah, inilah bahayanya kita di dunia pemerintahan, karena kita merasa orang pasti datang ke kita meskipun dia tidak suka pelayanan kita. Padahal kalau di dunia swasta, ini nomor satu ini pelayanan. Ya, kreativitas. Lihatlah, dulu kalau kita pergi di rumah sakit umum di Parepare, saya ingat waktu saya kecil itu Pak ya, kita rumah sakit umum itu yang apa sekarang, dinas apa itu di atas itu, dekatnya rumah jabatan wakil wali kota, PU ya. Dulu itu rumah sakit umum ya, kalau kita ke rumah sakit itu lantainya warna putih. Masuk ke kamar, kusennya warna putih. Tempat tidurnya warna putih. Spraynya juga warna putih. Jendelanya warna putih. Perawatnya pakai topi putih, baju putih, rok putih, sepatunya juga putih. Seperti kita menuju ke kematian. Semua putih. Apakah Anda mendapat itu sekarang di rumah sakit swasta? Lihat, rumah sakit pemerintah harus merubah diri. Ya. Semua layanan kesehatan harus kreatif. Semua layanan pendidikan harus kreatif. Kalau tidak, Anda ditinggalkan oleh pelanggan. Kosong sekolah kita itu. Mereka rame-rame pindah, bayar mahal, dapat pelayanan lebih bagus. Kita sekolah kita, kursinya saja dari papan. Sudah pecah-pecah. Sudah makin disuntik di puskesmas, pergi lagi sekolah, disuntik lagi di situ. Karena papan. Ada di sini dulu di kantor kelurahan di Antang itu, waktu saya pertama kali jadi pegawai tahun 94, pergi ngurus surat keterangan di situ. Disuruh duduk di situ, dia bilang, "Di mana saya duduk ini, Pak?" Dia bilang, "Itu ada sofa di situ." Begitu saya duduk, tenggelam sampai di leher. Tidak ada itu gabusnya itu. Kelihatan bagus di atas, begitu duduk, langsung sampai di leher mami kita. Celakanya dia ketawa saja lihat kita. Kita sudah jatuh setengah leher, masih ketawa dia. Tidak minta maaf. Dia bilang, "Ngeri kok." Ada lagi duduk, disuruh duduk di kursi rotan, keluar semua pakunya. Duduk, bagaimana ini pelayanan ini? Dia pakai mesin ketik, dulu mesin ketik itu tahun 90-an. Tidak ada huruf A-nya. Sudah pilih ketik baru dia tarik, baru dia tulis A. Kasih bagi. Masih ada pelayanan seperti itu? Tidak ada. Kita kreatif, kita inovatif, banyak layanan. Ya, jadi waktu kita dilarang semua pergi sekolah karena COVID, kita berkreasi, berpikir kreatif, bikin cara belajar jarak jauh, ya, bikin work from home. Kita kendalikan pemerintahan dari rumah, bisa. Itu kreativitas, inovasi. Tapi meskipun itu blessing in disguise, atau keuntungan yang didapatkan dari sebuah kekacauan, ya, blessing in disguise, itu tidak ada masalah buat kita. Tapi kita ada solusi, ada kreativitas. Jadi Bapak Ibu, saya ingin mengatakan di sini hati-hati Ki, karena teknologi kehidupan kita ini menjadi semakin sementara. Baru saja kita beli HP, ini Z4 4, keluar lagi Z4 5, belum kita kuasai semua kelebihannya. Ya, baru Bapak Ibu beli HP, 6 bulan kemudian keluar lagi seri barunya. Lihat televisi. Dulu televisi di Sumpah Minangkabau itu hanya ada satu saja. Itu di kantor Lurah Capak Galuh. Itu pun dipakaikan kunci, digembok sama Pak Lurah. Kalau dia naik haji 1 bulan kita tidak nonton. Tebal, baru antenanya pakai bambu. Ya, setengah mati kita putar itu. Coca nih kan tuh, coca nih. Bosi mobil. Oke, kiri kanan. Oke, stop. Baru kita ikat itu, baru nonton. Kan tidak ada bisa seperti itu. Toh, saya ingat dulu itu. Di depannya di kantor Lurah Capak Galuh itu satu di televisi di situ. Baru ada yang pegawai bea cukai di depan itu yang televisi kedua, yang pertama ada videonya, kita masuk ke situ disuruh bayar di rumahnya. Nonton video itu. Saya lupa namanya. Nanti bisa cari lagi. Nah, itu semua Bapak Ibu, pemerintahan kita ini teknologinya cepat ketinggalan zaman. Apa yang harus kita lakukan untuk membangun kreativitas? Cara pandang, cara kerja relatif singkat menjadi tidak relevan. Nah, yang kita lakukan adalah cari cara untuk
mengatasi ancaman keusangan itu. Sekolah harus berpikir kreatif. Lihatlah sekolah-sekolah. Saya pernah memimpin tim inovasi di Kota Solo. Berulang-ulang kali saya ke sana. Inovasi sekolah itu begini semua, keren. Awalnya sekolah itu malas berinovasi. Setelah kita drum up, ternyata dia hebat. Sekolah-sekolah SD, SMP, pasar tradisional, semua berinovasi. Kantor lurah, semua berinovasi. Semua merubah. Bahkan rumah sakit di Salatiga yang kita tangani itu berkurang tingkat kematiannya, hanya modalnya 3 kaleng cat saja. Di bagian UGD-nya itu dia berikan cat merah lantainya, kemudian cat kuning, kemudian cat hijau. Kalau ada pasien masuk, diidentifikasi, kalau dia tingkatan gawat, dibawa ke zona merah. Sehingga semua perawat, dokter mengepung itu untuk mengurangi tingkat kematian itu, kebahayaan. Kemudian yang masih bisa teriak-teriak, sudah disimpan di tempat yang hijau saja. Masih berteriak gitu. Ini mau saja dulu yang tidak ada di suaranya. Itu mengurangi tingkat, hanya modalnya cat saja, kreatif. Membangun ini tempat untuk perawatan saja, modalnya cat saja. Kenapa kita tidak lakukan itu? Banyak sekali. Jadi inovasi ini menjadi sesuatu yang penting. Apa masalah kita? Kalau kita sudah bikin perubahan di kantor, tidak mau makin ubah. Padahal Steve Jobs mengatakan, terkadang kita berinovasi dan Anda membuat kesalahan karena inovasi itu sudah tidak relevan. Apa yang harus kita lakukan? Cara terbaik adalah akui bahwa perubahan yang kita buat itu sudah tidak cocok lagi dengan keadaan sekarang. Dan teruslah berinovasi. Jadi jangan bertahan dengan logika masa lalu. Sekolah ini sudah bagus kok, dengan begini kok tenang-tenang saja. Iya betul, di luar sana bagaimana? Kelurahan ini kita santai saja, yang penting ini terpenuhi semua keinginannya Pak Wali Kota, ini, Pak Camat, sudah beres kita. Di luar sana bagaimana? Ini ancaman keusangan ini melanda kita. Padahal Parepare itu keren. Mau lihat buktinya? Lihat ini. Parepare itu sejak kita masuk di sana tahun 2017 ya, kita bina, kita bangun lab inovasi kerjasama dengan Bapeda ya, yang ada di sana. Apa tidak membanggakan ini? Ada inovasi dari kota Parepare yang menembus UNPSA, United Nations Public Service Award, mewakili Indonesia untuk lomba inovasi di tingkat dunia. Dan kita mendapatkan ganjaran, diberi reward pada tahun 2021. Kan keren ini. Ya, ini buktinya apa? Bahwa jangan bilang kita susah ini. Ada Tommy barangkali yang bilang ini, dia bilang bagus yang Bapak bilang, kenyataannya tidak begitu. Jadi jangan, ini faktanya ada kok. Ya, kita lihat ini banyak kreativitas, mengubah kampung kumuh menjadi daerah tujuan wisata. Hanya modalnya cat saja. Ya, nah, banyak selokan di Parepare tidak dimanfaatkan. Ini selokannya jadi tempat wisata. Dia bendung sedikit, kasih ikan, tempat mancing anak-anak, tempat rekreasi. Kalau ada orang stres, pergi lihat ikan di situ. Ini hanya modal-modal apa ini? Tidak butuh APBD khusus, tidak butuh anggaran perubahan. Kalau kita kan nanti mau berinovasi, kalau ada anggarannya, atau tunggu di anggaran perubahan. Nah, ini semua bisa kita lakukan, Bapak Ibu. Kalau di kabupaten ini, Pak Menteri PAN RB sekarang ini, Banyuwangi, itu dulu disebut kota santet, terkenal kota santet itu. Dia bisa ubah menjadi kota wisata, daerah tujuan wisata dunia, luar biasa. Hanya cara berpikirnya saja yang dia ubah. Di sana itu semua dinas adalah dinas pariwisata, dinas pendidikan adalah dinas pariwisata, dinas kesehatan adalah dinas pariwisata, Dukcapil adalah dinas pariwisata. Semua dinas itu rame-rame mendukung pariwisata. Terjadilah sekarang. Dia overload. Kalau kita mau ke sana harus pesan hotel berminggu-minggu sebelumnya. Kalau datang ke sana bawa diri backpacker, Anda tidak dapat kamar. Karena Banyuwangi ini sudah menjadi daerah tujuan wisata. Apalagi ada izin di sana. Luar biasa. Mereka membranding semua ini. Branding kota. Kita juga Parepare membranding sebagai kota cinta Ainun Habibie. Jadi berpikir kreatif itu mudah, gampang Bapak sekalian. Kalau saya kasih lihat ke ini,
Saya tanya ibu-ibu ini, kalau kita ketemu sama gelas aqua yang kosong itu, selain dipakai untuk minum, bisa dibikin apa lagi? Satu, pot bunga. Oke. Kalau Anda sudah berpikir menjadikan itu pot bunga, itu berpikir kreatif namanya. Apa lagi? Dicat ya, baru digulung menjadi bunga ya. Nah, kemudian ada juga yang membuatnya menjadi akuarium, yang ikan cupang itu dia simpan di mejanya, dan dia baru dia ketawa sendiri. Lucunya ini. Begitu. 2 ikan di situ dia pelihara, 5.000 modalnya. Tapi kalau dia marah, dia lihat itu ikan, senangnya ini, berhenti dia marah. Manfaatnya luar biasa. Kita tidak perlu stok gara-gara gelas-gelas yang dibuang ini. Ya, Bapak Ibu, banyak lagi contoh kreativitas. Kita tidak punya waktu untuk menjelaskan itu. Tapi intinya bahwa semua itu butuh sesuatu. Jadi berpikir kreatif itu adalah kemampuan melihat bermacam-macam hal dalam penyelesaian masalah. Ya. Kemudian selalu dapat melihat peluang dalam menyiasati segala kesempatan. Jadi orang yang kreatif itu dia tidak, hidupnya berwarna dia. Dia banyak melihat apa saja. Lihat orang Bali itu, tidak ada yang bisa menganggur di Bali itu. Ranting pohon yang jatuh pun bisa jadi uang. Langsung dia ukir jadi pensil. Langsung dia ukir jadi hiasan. Semua bisa. Jadi proses berpikir ini adalah menghubungkan gagasan. Nah, tipsnya kayak apa untuk melatih creative thinking? Pertama, kembangkan wawasan Anda. Anda harus rajin membaca, rajin menonton, rajin melihat. Di luar sana banyak sekali kelebihan-kelebihan yang kita dapatkan. Kemudian gabung perspektif disiplin untuk menimba gagasan baru yang inovatif. Ya, jadi Steve Jobs mengatakan ini connecting things. Jadi connecting the dot. Jadi kita menghubungkan semua banyak peristiwa untuk membangun sebuah kreativitas. Itu namanya cara berpikir associative. Kemudian observasi dengan pertajam melihat peluang inovasi. Jadi inilah DNA-nya, artinya rohnya dari creative thinking itu. Kalau Anda tidak bisa mengobservasi, tidak bisa membandingkan, itu sulit ya. Makanya berhenti begitu studi banding, studi tiru saja ya. Saya kalau ada yang surat yang mau datang ke LAN untuk studi banding, saya tolak dia. Kalau mau datang studi tiru baru saya terima. Kalau studi banding membanding-bandingkan saya terus, dia tidak pernah meniru. Tidak ada kemampuan untuk melihat sesuatu yang baik untuk ditransfer di tempat yang baik. Nah, kemudian experimenting, bangun kebiasaan menulis, ya. 300 sampai 500 kata per hari itu juga bagus. Saya ini pemimpin redaksi di berbagai terbitan di LAN, ya. Saya bikin majalah Walandri, saya bikin jurnal ilmu administrasi, saya semua itu yang memulai itu. Sebelumnya tidak ada. Jadi saya pindah ke Jakarta, bikin majalah di sana. Saya pindah ke Samarinda, saya bikin juga majalah di sana. Namanya Training and Development. Dan semua ada buktinya. Jadi menulis itu penting. 300-500 kata per hari itu bagus. Sudah berapa buku yang bisa kita hasilkan? Kalau guru-guru ini mau menuliskan pengalamannya, pengalaman tempurnya yang luar biasa, per hari saja 1 halaman, berapa waktu kita butuhkan untuk membuat 1 buku? Kan bisa itu. Itu cara berpikir kreatif. Atur waktu untuk refreshing. Jadi ada waktu jangan terlalu banyak tidur. Kita ini negeri yang jam tidurnya paling banyak di dunia. Ya. Jadi jangan terlalu banyak tidur, kecuali diperlukan ya. Kalau sakit atau apa. Kalau kita ini terlalu banyak tidur. Tidur itu bukan juga tidur pulas seperti itu apa. Tidur tidak berbuat apa-apa sama dengan tidur. Gitu ya. Kalau Anda cuma datang duduk menghayal saja, bukan berimajinasi, itu juga tidur. Nah, jadi me time, lakukan me time. Ini waktu saya yang tidak bisa diganggu, waktu untuk kontemplasi, waktu untuk merenung, waktu untuk kesendirian kita. Ada me time,
Ada waktu untuk memikirkan diri kita, ya. Ada waktu untuk hening sejenak. Hening sejenak. Ya, dari hiruk pikuk pekerjaan ini kita butuh itu. Nah, kalau saya lihat Anda semua ini kurang rekreasi. Maaf kalau saya salah ya. Saya kira enggak ya. Kita sering toh, sering. Pediwal ya rekreasi sendiri lah ya. Nah, rekreasi itu mengkreasikan ulang, rekreasi. Mengkreasikan ulang semua. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang lebih santai, lebih nyaman, kreativitas makin bagus. Gitu, karena ada me time. Ngurus diri kita sendiri itu kurang. Jadi hati-hati. Kemudian jangan malu bertanya dan lihat menjadi pendengar yang baik. Bapak Ibu sekalian, banyak sekali materi tentang kreativitas ini, ya. Nanti intinya kita juga harus banyak berimajinasi. Kata Einstein, imajinasi itu lebih penting dari pengetahuan. Jadi kirim pikiran kita keluar sana untuk bisa membayangkan sesuatu yang bisa kita lakukan, ya. Orang yang banyak berimajinasi itu mimpi, ya. Kalau Anda baca bukunya Renal Kasali, Disruption itu luar biasa dia. Dia cerita di situ bagaimana padang pasir itu di Jazirah Arab, ya. Padang pasir seperti Sahara itu oleh orang-orang yang hebat, emir-emir yang ada di sana, dibangun jadi pusat peradaban baru. Dia bahkan Qatar sudah menjadi tempat untuk Piala Dunia, dan dia membangun stadion kelas dunia yang belum ada di dunia sekalipun. Bahkan ada stadionnya yang bisa knockdown, bisa diganti, bisa dikasih pindah. Jadi kalau Indonesia butuh stadion, bisa dikapalkan itu, kasih masuk kontainer stadion itu, kemudian dirakit lagi. Sampai segitunya pikiran mereka, pikiran kreatifnya. Elon Musk, Anda lihat Elon Musk yang menciptakan Tesla, ya. Dia sekarang sedang membangun pabrik farmasi di angkasa luar, di zero gravity. Elon Musk sekarang sudah membuat perusahaan cleaning service di angkasa luar untuk membersihkan partikel satelit yang berserakan di angkasa luar itu. Dia bangun perusahaan cleaning service di angkasa luar. Kita di Parepare masih ribut-ribut masalah-masalah yang masalah amat teknis gitu, yang tidak membangun kreativitas kita. Ya, urusan kecil-kecil kita selalu ribut dan berhari-hari. Ya, belum lagi kita masih dikenal ada Pak Boteknya, apa segala macam. Ini seharusnya harus dibuang semua ini. Kita ini kota kreatif, kota yang membanggakan, diisi orang-orang yang berpikir kritis dan kreatif. Banyak inovasi, tenggelamkan itu stigma. Stigma itu cara berpikir negatif orang terhadap diri kita dan kota kita. Buang itu. Jadi mari kita perbaiki diri kita semua Bapak Ibu dengan cara ya membangun cara berpikir kreatif dan kreativitas yang kita bangun, ya. Kalau kita menemukan tempat-tempat pelayanan seperti ini, ya, karena tidak ada kepastian dalam pelayanan, akhirnya orang simpan sepatu saja di situ, baru dia tunggu dipanggil. Nanti dari dalam loket baru dipanggil. Sepatu bata warna hitam, saya. Sandal swallow warna biru, saya. Baru dipanggil. Karena orang tidak ada kepastian, jadi dia membangun kreativitas. Kalau Anda kreatif, kalau ini mau diperbaiki, dibuat apa? Bikin daftar tunggu 01, 02, 03 baru ditancap. Itu kreativitas, itu inovasi. Ya. Sesudah membuat daftar tunggu itu, bikin yang digital. Lompatan dari daftar tunggu 01 ke digital itu inovasi. Itu lahir dari berpikir kreatif. Apakah cukup sampai di situ? Tidak. Sistem antrian kita sekarang online. Saya kalau mau ke dokter gigi, nggak usah saya menunggu di situ dari jam 4 sore. Nanti jam 10 malam baru dilayani gigiku. 6 jam tambah sakit ini gigi menunggu. Karena ada mekanisme online pendaftaran, dia jawab, Bapak Andi Taufik terima kasih sudah mendaftar, ya. Dan giliran Anda itu estimasinya pukul 21.00. Saya bisa produktif di tempat lain. Pergi mengurus keluarga, enggak usah ngantri di situ 6 jam. Itu kreativitas itu.
di dalam sistem antrian. Dan banyak lagi, lihat ini, ya, sampah bisa jadi didaur ulang, bisa menjadi sarung bantal, bisa dan lain sebagainya. Bapak Ibu lihat ini, yang dulu menjadi sarang nyamuk, ini kursi sekarang kursi paling mahal dan tidak ada dijual di indeks. Ya, kursi ini dari sisa-sisa ban motor, ban mobil, dan inilah kursi anti gempa, anti hujan, anti panas. Kita simpan di pekarangan dia. Kalau kursi yang Anda duduki itu, ini meja-meja dari bubur kayu semua. Kalau kena hujan, kena ini 2 hari itu sudah rontok semua ini. Kenapa dia bertahan? Karena ditempatkan di tempat yang bagus. Karena dirawat. Ya, lihatlah. Anda lihat itu pot bunga sebelah kiri, yang cantik itu. Kalau TV ini teksturnya kelihatan. Kalau TV wall, tahu nggak terbuat dari apa? Styrofoam. Anda kalau beli televisi, ada pelapisnya di belakang itu, di depan. Dibawa kemana itu styrofoamnya? Hah? Kalau kita sudah beli televisi, kulkas, ada pelapisnya styrofoamnya, di mana kita simpan? Dibuang. Ini dibuat di kanan, dibuat menjadi pot bunga yang indah, buat menjadi batako dari bahan styrofoam. Ini semua tidak bisa terjadi kalau tidak ada intervensi berpikir kreatif untuk membuat inovasi ini. Jadi banyak sekali di dunia ini kreativitas muncul, dan itulah pentingnya kita berpikir out of the box thinking, ya. Edward de Bono mengatakan kreativitas itu bukan sekedar beda, tapi memiliki tujuan yang jelas, improvement. Jadi rutinitas bisa mandek, karena itu Anda perlu kreatif untuk mencari jalan untuk mengembangkannya. Jadi itulah yang kita harapkan dari teman-teman semua. Dan apa yang bisa kita lakukan setelah kita pulang? Lakukan sesuatu yang user friendly, yang gampang, yang friendly, yang mood kita ubah, mulai dari diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, value attack, gempuran nilai. Bapak Ibu, untuk membangun berpikir kritis dan berpikir kreatif, Anda harus menggempur nilai-nilai yang jelek, seperti suka menunda, malas berpikir, ya, cuek begitu, ya. Kemudian value attack itu misalnya juga kebiasaan-kebiasaan yang melanggar, ya, yang tidak cocok dengan kehidupan kita. Itu yang kita gempur, ya. Habis waktu kita main game, ya, dan lain sebagainya. Kurang waktu kita untuk berbuat baik. Kita hanya mengurusi teknologi. Ada bukunya John Naisbitt itu, High Tech, High Touch. Buku itu ditulis 23 tahun yang lalu. Jangan sampai kita seperti itu sekarang. Kita high teknologi tapi low touch. Sentuhan kemanusiaan kita menjadi tidak ada. Kita dulu selalu buat arisan supaya bisa kumpul. Sekarang arisan online. Dulu kalau ada orang tua kita, ayah ibu kita, ya, kita selalu rutin mengunjungi dia. Sekarang video call. Gimana kabar, Mak? Oke, mantap Mama, sehat. Sudah, berhenti dia. Padahal kenapa kau tidak pulang, jaraknya cuma 2 jam, 3 jam. Kau peluk itu orang tuamu, ibumu, ayahmu. Alirkan kehangatan dalam tubuhnya, serap kehangatan dalam tubuhnya itu. Malah sekali kita sentuhan kemanusiaan kita berbahaya sekali. Kita low touch, kita high tech tapi low touch. Jadi teknologi sudah merusak jiwa-jiwa kemanusiaan kita. Ada teman kita sakit, kita sudah tidak peduli. Ada tetangga kita mati, kita sudah bilang sudah tiba waktunya. Dulu kalau ada teman sakit, ada tetangga yang meninggal, separuh jiwa kita hilang. Itu sekarang sudah tidak ada itu. Kita dikena satu penyakit. Di dalam bukunya John Naisbitt itu dia mengatakan, kita kehilangan kepekaan untuk merasa bersedih. Kita sudah tidak bisa bersedih lagi karena pengaruh teknologi yang dahsyat itu. Hati-hati, handphone kita ini betul-betul harus dimanfaatkan dengan baik, harus bijak berteknologi. Jangan sampai ini merusak sendi-sendi kehidupan kita. Ya, hati-hati. Jadi high tech, high touch. Jangan high tech, low touch. Jadi ini sentuhan. Itu yang kita attack itu. Gempuran nilai. Kemudian moralitas publik, ya kerjakan yang baik-baik.
kemudian bisa diukur, pulang nanti perubahan perilakunya makin baik. Selalu ucapkan kata cinta, kata sayang, ya, kepada anaknya, pada istrinya, jangan kepada orang lain. Ya, kalau ditanya sama istrinya, Pak lagi bikin apa? Dia bilang BLJ, tak 3 huruf Ci. Belajar. Sudah makan? SDH, sudah. Tapi kalau sama orang lain, sabar sayangku, cintaku, sebentar selesai belajar ini saya telepon Ki, I love you bertubi-tubi. Kasih. Sama orang lain begitu. Orang lain itu membentuk kristal yang indah di kepalanya, istrinya seperti tengkorak di kepalanya. Ini hal yang jarang kita perhatikan. Hati-hati ya, karena pengaruh teknologi ini bisa merasuki kehidupan kemanusiaan kita. Nah, yang terakhir adalah kembangkan ini. Harus ada rasa bersalah, inner control. Harus ada rasa malu kalau tidak melakukan perbuatan baik, malu kalau melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian harus ada rasa takut, ada legal control kita. Kalau ini tiga-tiga bisa kita kontrol, maka value attack bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Minimal kalau pulang jangan lagi ada yang seperti ini, ya. Jadi ini perbuatan-perbuatan sederhana yang bisa kita lakukan. Kemudian harus menghormati orang tua. Siapapun itu, santunlah, hormatilah orang tuanya. Bukan orang tua kita, tetap kita harus hormati. Jangan berperilaku buruk kepada orang-orang tua itu. Itu juga pembelajaran yang sangat baik. Jadi sekali lagi teman-teman, dimanapun pada awalnya itu tidak penting, kata Steve Jobs. Yang penting adalah di mana kita berada pada akhirnya. Ya, Renal Kasali mengatakan, tidak peduli berapa ribu kilometer jalan salah yang Anda sudah lalui, putar arah sekarang juga. Jadi kalau kita mau perbaiki kehidupan kita, tidak peduli 1000 kilometer jalan salah yang sudah kita lalui, putar arah sekarang juga. Itu kata Renal Kasali. Jadi teman-teman, ada kekuatan Tuhan yang menentukan takdir kita. Bagaimanapun kita berusaha membentuknya, Tuhan yang menentukan takdir kita itu. Percayalah proses kehidupan dan biarkan kehidupan menjalani jalurnya, kelak semuanya akan jelas. Ini membuat kita lebih santai. Cinta adalah pemberi arti kehidupan. Cinta terhadap kerja dan kehidupan yang memuaskan, dan cinta bagi orang-orang terdekat kita. Inilah yang harus kita kembangkan, dan mudah-mudahan teman-teman sekalian, pelatihan penguatan mentalitas dan spiritual ini bukan kunci Inggris bisa menyelesaikan, tapi paling tidak ini bisa menjadi kompas arah kemana kita mau pergi ini. Mau atau tidak kita memperbaiki kehidupan kita, mau tidak kita memperbaiki berpikir kritis kita, mau tidak kita menambah daya kekuatan kreativitas kita, ini semua tergantung dari kita. Itulah menjadi kompas. Dan terakhir adalah ada pesan dari Nehru, Bapak Ibu. It is good to have goodwill. Kalau kita sudah punya keinginan, goodwill, untuk melakukan perubahan dalam kehidupan kita, kata Nehru, itu hal yang baik, tapi tidak cukup. Nah, keinginan untuk berubah harus diikuti dengan semangat. It is good to have enthusiasm. Jadi saya mau berubah, tapi saya juga semangat mau berubah. Kata Nehru, itu hal yang baik, tapi tetap tidak cukup. Apa yang mencukupkan semuanya? It is essential to have training. Teruslah berlatih. Jangan pernah bosan untuk berlatih. Berlatih mengeluarkan kata-kata yang baik, yang santun. Berlatih menghormati orang. Berlatih mengucapkan kata-kata cinta dan sayang, meninggalkan kata-kata yang buruk. Berlatih untuk membuat kehidupan kita. Kenapa sholat kita dari waktu ke waktu makin baik? It is essential to have training. Kenapa cara makan kita makin baik? It is essential to have training. Kenapa kita makin baik dalam segala hal? Karena kita berlatih. Jadi Albert Einstein mengatakan, ukuran kecerdasan itu bukan terletak pada kebiasaan memakai alat-alat lama, tetapi kemampuan untuk melakukan perubahan. Dan kalau Anda mencari siapa yang bisa merubah Anda, berdirilah di depan cermin. Ya, itulah yang tatap cermin itu dengan seksama.
Kalau kita berdiri di depan cermin, lalu kelihatan derita di situ, itulah orang yang bisa merubah kehidupan kita. Motivasi personal yang paling penting. Kami ini memotivasi dari luar saja. Tapi apapun yang saya katakan di sini disebut semua pembicara lainnya. Kalau Anda mengatakan, iya maumu, iya kau, iya maumu, Anda tidak akan mengalami perubahan itu. Jadi tatap cermin itulah orang yang bisa merubah Anda. Kalau kau berdiri di depan cermin, baru bukan kau yang muncul di situ, tinggalkan cermin itu. Nah, Bapak Ibu, terakhir ini ada quote dari saya, bahwa melakukan perubahan besar dalam hidup itu memang terasa agak menakutkan. Tapi tahukah Anda apa yang lebih menakutkan dari itu? Penyesalan. Jadi terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, satu hal yang jadi catatan penting kita yang bisa kita bawa pulang. Yang pertama adalah kehidupan kita itu sebenarnya tergantung dari pola pikir kita. Siapa diri kita? Tergantung dari pola pikir kita. Sangat menarik materi dan pemateri kita siang hari ini. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk pemateri kita. Kami dari panitia penyelenggara juga memohon maaf jika ada kesalahan. Kami juga berterima kasih atas kehadiran Bapak untuk berbagi ilmu bersama dengan kami di tempat ini. Kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.